Assalamualaikum anak-anak semuanya, salam sejahtera untuk kita. Apa kabar kalian hari ini? Ya, pokoknya Ibu Rahma selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ibu Rahma tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian ya, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan kalian dengan baik dengan cara melakukan 3M. Mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan memakai masker. Selain itu, kamu juga bisa melakukan cara yang lain ya supaya kesehatan kalian terjaga, yaitu dengan cara memakan dan minum makanan yang sehat. Berbanyak buah, sayur, dan juga mengonsumsi air putih. Ya, apakah sudah siap kalian belajar hari ini dengan Bu Rahma? Ya, silakan siapkan dulu buku tema 7, alat tulis, buku tulis, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kemarin di pembelajaran pertama, kita sudah belajar apa ya? Masih ingat tidak? Iya, kita belajar tentang faktor pendorong bangsa Eropa menjelajahi samudra hingga ke Indonesia, dan juga kita mempelajari berbagai macam bentuk benda berdasarkan wujudnya. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Adakah yang sudah tahu di antara kalian? Ya, sebelumnya Bu Rahma akan menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, supaya kalian tahu, oh hari ini aku harus tahu tentang ini dan itu ya. Tujuan pembelajaran pertama kita pada hari ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa pada masa kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Lalu yang kedua adalah supaya kalian bisa menjelaskan perubahan wujud ya. Kemudian yang ketiga adalah supaya kalian bisa menentukan tangga nada. Hari ini Bu Rahma akan memutarkan satu lagu dan kita akan menentukan bersama-sama tangga nada apakah yang dipakai dalam lagu tersebut. Apakah kalian sudah siap? Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan membawa semboyan 3G. Masih ingatkah 3G itu? G yang pertama adalah gold atau kekayaan. G yang kedua adalah gospel atau menyebarkan agama, dan G yang ketiga adalah glory atau mencari kejayaan. Karena semboyan itulah, maka mereka harus menggunakan berbagai cara supaya tetap bisa menguasai Indonesia. Pada kala itu, pemerintah Inggris mengangkat letnan gubernur di Indonesia yang bernama Thomas Stamford Raffles atau biasa dipanggil dengan sebutan Raffles. Pada masa pemerintahannya, Raffles menciptakan beberapa kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang pemerintahan. Apa yang dia ciptakan dalam bidang ilmu dan teknologi? Yang pertama adalah dia mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian ilmiah di Indonesia. Lalu yang kedua, dia juga bersama rekannya yang bernama Arnoldi menemukan bunga raksasa yang sekarang kalian kenal dengan sebutan bunga Rafflesia Arnoldi. Ya, dialah yang menemukan ya. Dan tanaman ini biasa ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian kebijakan yang ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dia menciptakan atau menulis buku yang berjudul History of Java, dan dia juga yang mempelopori dibangunnya Kebun Raya Bogor. Ya, kemudian dalam bidang ekonomi, Raffles menerapkan adanya sistem sewa tanah, di mana dalam sistem ini dia menganggap bahwa tanah itu adalah milik negara, sehingga para petani yang mempunyai sawah harus memberikan pajak atau membayarkan pajak kepada negara. Dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa ke dalam 16 karesidenan, di mana masing-masing karesidenan memiliki pengadilan. Selain itu, Raffles juga melarang perdagangan budak di Indonesia. Nah, anak-anak, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia. Lalu apa peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia? Ya, pelayaran yang pertama kali dilakukan oleh bangsa Belanda ke Indonesia dipimpin oleh seseorang yang bernama Cornelis de Houtman. Semenjak pelayaran pertama itulah, banyak perusahaan dagang dari Belanda datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal mereka sendiri. Nah, bangsa Belanda memiliki perserikatan dagang atau kongsi dagang yang biasa disebut sebagai VOC.
kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tujuan didirikan VOC di Indonesia adalah yang pertama, ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah ingin menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah ingin melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun ternyata kekuasaan VOC tidak bertahan lama. Hal ini terjadi karena adanya penyebab dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang membuat runtuhnya VOC adalah karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Dan yang kedua adalah karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan VOC karena terlalu luas. Lalu ada juga faktor eksternal. Yang pertama adalah karena adanya revolusi Perancis sehingga mengakibatkan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Dan yang kedua adalah adanya perlawanan dari bangsa Indonesia yang berupa peperangan sehingga memakan banyak biaya dari VOC. Nah, karena itulah VOC mengalami kemerosotan. Sejak itu, maka diutuslah seseorang bernama Herman W. Daendels atau biasa dipanggil dengan Daendels yang diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dikuasai oleh pemerintahan kolonial Inggris. Bagaimana cara yang dia lakukan supaya Jawa tetap di bawah pemerintahannya? Ya, Daendels melakukan berbagai macam usaha. Usaha yang pertama adalah dengan cara memperbanyak tentara yang diambil dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan mendirikan pabrik senjata di kota Semarang dan kota Surabaya. Dan usaha yang ketiga adalah membangun pangkalan armada di Anyer dan juga Ujung Kulon. Dan usaha yang keempat adalah dengan membuat jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km dari Anyer sampai ke Panarukan. Dan yang kelima adalah dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan. Semasa pemerintahannya, Daendels terkenal sangat kejam dan semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem kerja paksa atau disebut sebagai kerja rodi. Selain itu, Daendels juga memaksa rakyat Indonesia untuk menjual hasil panennya kepada pemerintah Belanda dengan dihargai sangat murah. Selain itu, Daendels juga memaksa warga Priangan untuk menanam kopi serta menjual tanah-tanah agar dia bisa menghadapi pemerintahan Inggris. Nah, anak-anak, seperti itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kita bisa membayangkan bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia pada zaman itu karena harus melaksanakan kerja paksa dengan upah yang sangat kurang. Nah, sudah selayaknya juga kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Indonesia sudah diberi kemerdekaan sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Tugas kalian sekarang bukanlah melawan penjajah, akan tetapi tugasmu adalah belajar dengan rajin sehingga kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang handal. Dengan begitu, maka Indonesia bisa bersaing di dunia global. Bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui jalur laut. Pernahkah kalian ke laut? Ya, laut didominasi oleh benda cair. Benda cair apa lagi selain air yang bisa kalian sebutkan? Ya, ada susu, madu, dan lain sebagainya. Sekarang Bu Rahma tanya, apakah air bisa berubah bentuk menjadi bentuk yang lainnya? Ya, air dapat kita rubah menjadi bentuk padat. Bagaimana caranya? Dengan cara kita masukkan ke dalam freezer, maka air akan menjadi beku. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar, yaitu tentang perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku, yang kedua mencair, dan yang ketiga adalah menguap. Sekarang mari kita membahas perubahan wujud yang pertama, yaitu membeku. Apakah yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Apa contohnya? Contohnya ada saat kalian membuat puding. Awalnya puding berupa cairan, tapi setelah kalian diamkan beberapa saat dan dimasukkan ke dalam kulkas, maka puding akan berubah bentuk menjadi bentuk padat. Ini yang disebut sebagai membeku. Ada juga yang lain, yaitu pembuatan coklat. Tadinya coklat berbentuk cairan, kemudian dibekukan menjadi coklat yang padat. Dan yang ketiga adalah es batu. Saat kalian memasukkan air putih ke dalam freezer, setelah beberapa lama, maka es itu akan menjadi padat. Itulah yang disebut sebagai membeku.
Dan perubahan wujud yang kedua yaitu mencair. Apa yang dimaksud dengan mencair? Ya, mencair itu adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Apa contohnya? Ini sangat banyak. Misalnya ibu kalian sedang memasak menggunakan mentega. Ketika mentega itu dipanaskan di atas kompor, apa yang terjadi pada mentega itu? Ya, benar sekali. Mentega akan mencair atau meleleh. Kemudian saat kalian mengeluarkan es batu dari freezer di suhu ruangan, setelah beberapa saat, maka es batu itu akan menjadi cairan biasa. Kemudian ketika kalian menyalakan lilin, setelah beberapa saat maka lilinnya akan habis karena meleleh. Kemudian saat kalian makan es krim, karena terlalu lama di suhu ruang, maka es krimnya juga akan meleleh. Nah, sekarang perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Apa itu menguap? Ya, menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Apa buktinya atau apa contohnya? Ini juga sangat banyak. Misalnya saat ibu kalian memasak air. Ketika sudah mendidih, maka akan ada uap air atau ada gas ya yang terlihat di situ. Kemudian saat kalian mengeringkan baju di bawah sinar matahari, lama-kelamaan baju itu akan kering. Ini membuktikan bahwa air dalam baju menjadi uap karena terkena sinar matahari. Tanpa kita sadari, di sekitar kita banyak terjadi perubahan wujud benda, baik itu membeku, mencair, atau menguap. Bisakah kalian menyebutkannya? Nah, anak-anak, setelah kita bersama-sama belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda, dan juga tentang perubahan wujud benda, sekarang kita akan belajar menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Pernahkah kalian mendengarnya? Ya, mari kita dengarkan bersama-sama sekarang. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Nah, anak-anak, apa tangga nada yang dipakai dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ya, benar. Tangga nada yang dipakai dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah tangga nada diatonis minor. Kita dapat menentukan tangga nada yang dipakai melalui ciri-ciri lagunya. Lagu ini terkesan sedih dan kurang bersemangat. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib.
Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, ilmu baru apa yang kalian dapatkan? Mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, kalian mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Yang kedua, kalian juga mengetahui tentang perubahan wujud benda yaitu membeku, mencair, dan menguap. Dan yang ketiga adalah kalian mengetahui tangga nada yang digunakan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Apakah kalian senang belajar hari ini? Ibu Rahma berharap kalian senang dan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, seperti biasanya di akhir video ini akan ada soal evaluasi yang harus kalian jawab. Setelah kalian berhasil menjawabnya, silakan upload hasil jawaban itu ke Google Classroom kita. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini dengan Bu Rahma. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat, salam sehat.